Warga Banjar dari berbagai negara di dunia mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam hingga Singapura, termasuk dari seluruh Indonesia mengikuti Kongres Budaya Banjar ke-6 yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kongres Budaya Banjar ke-6 dan Kongres Bubuhan Banjar ke-1 dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar di Gedung Maligaya Pancasila Banjarmasin, Selasa malam. Dalam kongres ini, Pemprov Kalsel sangat mendukung dan bangga atas terselenggaranya kegiatan ini dengan harapan warga suku Banjar baik yang ada di daerah sendiri maupun di perantauan makin kompak dalam memelihara kebudayaan Banjar. Pemprov juga mengapresiasi warga Banjar di perantauan di berbagai provinsi hingga negeri-negeri jiran tetap ingat dan mempertahankan kebudayaan nenek moyang dari provinsi ini. Apalagi kongres ini sebagai upaya terus melestarikan kebudayaan sebagai jati diri dimanapun berada hingga dari generasi ke generasi. Ajang ini diharapkan mampu memperkenalkan kembali ragam budaya Banjar di tengah masyarakat hingga ke seluruh dunia. Sekda Prov Kalimantan Selatan memastikan pemerintah provinsi sepemikiran dengan para seniman dan budayawan dalam kongres ini. Yang sangat beratan yang ulun hormati dan ulun banggakan, penyelenggaraan kongres ini sebagai suatu upaya untuk melestarikan kebudayaan Banjar dari dan sekaligus juga sebuah gerakan untuk memperkenalkan kembali ragam budaya Banjar di tengah kehidupan masyarakat yang makin global. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan budayawan, seniman, sejarawan, lembaga budaya Banjar dan unsur kebudayaan lainnya telah sepemikiran dan memiliki kesamaan pandangan bahwa Kongres Budaya Banjar dapat menjadi sarana strategis dalam mendorong dan lebih menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya kebudayaan yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Budaya Banjar tidak hanya kaya dengan jenis dan bentuknya, tetapi memiliki kebermaknaan dari berbagai sisi kehidupan manusia. Budaya Banjar mengandung pesan pendidikan, pesan moral, penilai hiburan dan keindahan, serta diperkaya dengan petua-petua dan ujar-ujar yang bermanfaat bagi harmonisasi kehidupan di masyarakat. Untuk itulah, demi tetap lestari dan teraktualisasinya nilai-nilai luhur budaya Banjar, maka Kongres Budaya Banjar diharapkan menjadi ruang perhatian dan pengayoman yang lebih besar terhadap kebudayaan Banjar, sehingga budaya Banjar juga berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan. Semoga Kongres Budaya Banjar menjadi momentum kebangkitan budaya Banjar di segala lini kehidupan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri. Sementara, Ketua Umum Kerukunan Warga Banjar Rudi Arifin berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalsel yang sudah mendukung penuh terselenggaranya kongres ini. Dia mengapresiasi kehadiran warga keturunan Banjar di berbagai provinsi hingga luar negeri. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum berpesan kepada peserta kongres agar kepemimpinan selanjutnya diisi figur baru, menyusul jabatan yang diemban Ketua Umum saat ini sudah berlangsung sejak 2005. Malam ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momentum yang sangat berbahagia, yakni pembukaan Kongres Budaya Banjar ke-6 sekaligus Kongres Kerukunan Bubuhan Banjar yang pertama. Beliau alhamdulillah kongres ini kita laksanakan sudah 6 kali. Ini judulnya Barakat Gasan Kemajuan apa tadi? Kemajuan bermartabat gasan menyambut jamaah, bukan menjemput bahasa Malaysia. Kalau menjemput bahasa Malaysia undangan ini menjemput, kita hanya menyongsong zaman gitu maksudnya, menyambut era baru lah, era baru. Jadi
pada kesempatan ini pula dalam perkembangan KBB ke depan, rasanya kami sebagai ketua umum sudah cukup lama diamanahi. Berapa tahun? 2005 sampai sekarang ini 17 tahun ya, kalau 17 tahun. Ujar kita tuh yang dua ulunnya jadi ketua umum gitu. Jadi pada kongres ini kami bermohon agar ketua umum, pengurus pusat KBB dapat diamanahkan kepada generasi penerus yang dapat melanjutkan dan membesarkan KBB ini dengan lebih baik dan lebih besar lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini Kongres Budaya yang ke-6 ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Salah hilaf ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dimulainya Kongres Budaya Banjar yang ke-6 yang mana ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Dan akan merumuskan rencana-rencana kegiatan apa di tahun-tahun mendatang gitu. Nah, tadi saya pada kesempatan ini kan karena ada juga waktu untuk memilih ketua umum. Nah, saya sudah lama, sudah 17 tahun jadi ketua umum. Nah, saya berharap tolong saya juga digantikan lah gitu. Carikan yang muda yang bisa melanjutkan upaya menyatukan, merukunkan kerukunan orang Banjar ini dengan sebaik-baiknya. Dan tadi berharap bahwa gubernur secara ex officio itu menjabat sebagai ketua kerukunan orang Banjar gitu. Nah, harapan kita, tapi nanti kan teman-teman yang di steering committee kan akan melakukan pemilihan. Ya, kalau tadi usulan dari Ketua Umum Pak Rudi, ada wacana ke depan Gubernur langsung ex officio menjadi Ketua Kerukunan Banjar sehingga mekanisme pemilihan itu tidak menjadi kendala dalam pengurusannya. Tapi sesuai yang disampaikan Pak Rudi tadi bahwa itu tergantung sistem pemilihan dan steering committee. Silakan teman-teman di steering committee untuk melakukan mekanisme pemilihan tersebut. Tapi usulannya sangat bagus. Dan malam ini kami mengucapkan selamat dan sukses atas Kongres Budaya Banjar dan Kerukunan Keluarga Banjar, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Ada teman-teman dingsanak dari beberapa negara yang hadir, beberapa daerah lawas pinanya kada ke Banjar, mudah-mudahan sempat merasai makanan khas Banjar, kemudian jalan ke tempat-tempat wisata di Banjarmasin dan sekitarnya, kemudian mengunjungi dingsanak yang mungkin lawas ke Betamuan. Harapan kita adalah mengikat kami penghubungan. Kami sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Ini adalah destinasi untuk stafet nanti menyambut. Saya sependapat kalau itu misalnya diserahkan kepada gubernur yang khususnya Pak Manmirin, kita sangat bangga karena ini ada suatu melanjutkan dengan kepemimpinan yang terdahulu. Poin kami ini adalah kesatuan dan persatuan antara menyambut silaturahmi antara provinsi lain maupun negara lain yang bisa nanti disatukan. Kalau bisa nanti diadakan lagi ajang
terbesar daripada ini. Harapan kami adalah ini suatu berkelanjutan, jangan hanya pihak generasi bisa terputus-putus. Jadi ini harus dilestarikan budaya ini. Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Budaya Banjir ke-6 Taufik Arbain menyampaikan, peserta yang hadir dalam kongres ini sekitar 300 orang. Peserta yang hadir tidak hanya para tokoh, seniman dan budayawan Kalsel, melainkan juga dari berbagai provinsi di antara dari Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, termasuk Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Barat. Ia mengatakan selain silaturahmi, kegiatan KBB ini juga diisi seminar membahas pelestarian budaya Banjar termasuk menggali pemikiran-pemikiran dalam upaya bagaimana orang Banjar ikut membuka wawasan dan memajukan budaya Banjar. Seminar sendiri menghadirkan narasumber dari Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Mujibur Rahman, yang juga adalah seorang budayawan, Zamaluddin Asyari, yang dikenal sebagai tokoh kulaan Banjar di negeri jiran Malaysia, termasuk orang Banjar yang juga dosen di Universitas Riau, yang diharapkan bisa mengeluarkan pemikiran mengenai bagaimana menjalin hubungan antar perguruan tinggi, baik sesama perguruan tinggi dalam negeri maupun mancanegara untuk kemajuan dunia pendidikan. Sementara di bidang ekonomi dihadirkan pembicara yang juga usahawan muda asal Banua pemilik beragam usaha. Salah satunya Roti Haji Enong. Ya, jadi kongres ini pertama kita kan ingin memperkuat dan menjalin erat lagi silaturahmi ya antar suku bangsa Banjar, baik yang berada di Indonesia maupun di penjuru negeri Nusantara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Itu tujuan utama kita melakukan silaturahmi. Yang kedua, kita ingin mengekalkan kebudayaan Banjar kita. Tentu saja pertemuan ini akan membicarakan bagaimana jaringan-jaringan pendidikan, jaringan kebudayaan kita untuk bisa dipertahankan dimanapun berada. Tentu saja tetap berpijak pada falsafah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Namun demikian, pertemuan ini bagian penting untuk mengingatkan kita punya sejarah sebagai bangsa yang memiliki raja di raja. Kedua, ingin mengingatkan juga kita adalah bangsa pejuang dan bangsa pahlawan. Karena orang-orang kita yang sampai ke negeri Malaysia, Sumatera dan lainnya tidak sekedar mereka pergi meninggalkan kampung karena soal ekonomi, tapi karena persoalan harga diri. Harga diri itulah yang menjadi penguat bangsa kita Banjar itu punya karakter dan selalu ingin di barisan depan, termasuk membela kebenaran dan perjuangan. Inilah tema mengapa kita ada membuat bermartabat menjemput zaman. Karena bermartabat menjemput zaman itu tidak sekedar membaca apa tantangan ke depan bagi bangsa Banjar, lebih-lebih di zaman sekarang, tetapi juga kemampuan untuk menjemput zaman itu didasari juga oleh prinsip dan sejarah yang telah diukir oleh para pendahulu kita bangsa Banjar. Dan kegiatan ini akan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Profesor Mujibur Rahman dari UIN Antasari, Profesor Sujianto dari Universitas Riau, kemudian Profesor Muhammad Madian dari Universitas Airlangga, dan ada Pak Jamaluddin Asyari dari Malaysia, termasuk Pak Rufiki, pengusaha atau owner kuliner Banjar. Nah, sehingga para pembicara itu bagaimana pikiran-pikiran itu bisa memperkuat jaringan, termasuk melembagakan hubungan antar Banjar di berbagai negeri. Ucapan terima kasih, selamat datang kepada Dasana Kulaan Banjar sedunia, dari seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, bahkan dari ASEAN, Singapura, Malaysia, Brunei, dan ini memperkokoh ikatan sesama etnis Banjar dimanapun berada. Dan yang paling penting adalah pemilihan ketua. Mudah-mudahan sesuai dengan amanat Pak Dede Arifin tadi, beliau sudah tidak lagi. Kira banyaklah tokoh-tokoh Banua atau tokoh-tokoh kita yang bisa dicalonkan, sehingga ke depan menjemput zaman KBB ini bisa lebih dinamis lagi, membina warga kita yang ada di seluruh
dunia. Jadi diaspora Banjar ini ada di mana-mana sebetulnya. Di tahun yang akan datang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kongres lagi dengan dihadiri oleh mungkin dari luar ASEAN. Karena kan banyak dari di Timur Tengah, di mana-mana lah. Dalam kegiatan pembukaan ini turut diberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh seniman, budayawan dan warga Banjar yang terlibat dalam melestarikan budaya Banjar.